Kita akan mulai game kita hari ini. Nanti peraturannya yang bisa jawab langsung ke belakang, yang tidak bisa menjawab dalam waktu 3 detik kita akan berikan sanksi. Sanksinya sederhana saja. Nanti temannya ada siapkan yang merah-merah itu. Ya. Nah, itu di sana yang disiapkan itu. Nah, itu nanti akan mencoret ya mungkin bagian mukanya ya pakai lipstick. Nah itu jadi 3 detik tidak bisa menjawab, langsung kita berikan sanksi berupa coretan di muka pakai lipstick. Oke, kita mulai ya. Tolong dijawab dengan suara yang agak lantang, agak besar. Salah satu upaya pemerintah RI untuk mengisi kas negara di awal kemerdekaan adalah dengan cara menyelenggarakan pinjaman nasional. Kampus suara yang terlalu besar. Tokoh atau pemimpin pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 adalah Ini. Satu, Aduh, 2, 3. siapakah tokoh atau pemimpin pemberontakan DITI Jawa Tengah? Hah? Jawa Tengah? Ya. 1, 2, 3. Jawa Tengah itu Amir Fatah. Seorang tokoh dari Jawa Barat yang pertama kali bercita-cita ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo. Nice. Pemimpin pemberontakan DITII di Aceh. Ibnun siapa? Hajar. Bukan. Salah. 1, Aceh itu Daud. 1. Selain di Jawa Barat, ternyata di Kalimantan Selatan juga terjadi pemberontakan DITI. Siapa pemimpinnya? Muhar Zakar. 1, 2, 3. Ibnu Hajar. Ya kan, ini kan Lama. Oke, dengarkan baik-baik. Tokoh yang memimpin pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. 1, 2, 3. Oke, dengarkan baik-baik. Untuk menumpas pemberontakan PRRI Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer. Operasi militer itu dinamakan Durasi 17 Agustus. Ya boleh dihapus sih, belum selesai. operasi untuk menumpas pemberontakan DITI Kartosuwiryo di Jawa Barat. Operasi Poker Betis. Gerakan yang didalangi oleh golongan kolonialisme Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia adalah Apra. pemberontakan DITI Kahar Musakar di Sulawesi Selatan disebabkan oleh KGSS tidak masuk dalam APRIS. pemimpin pemberontakan APRA di Bandung. Raymond Westerling. Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama yang bertujuan untuk
memilih anggota DPR. Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama merupakan salah satu kabinet yang berhasil memegang pemerintahan masa demokrasi liberal. Prestasi gemilang dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo adalah Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu tahun 55 mempunyai tugas 1, 2, 3. Oke, dicolek lagi. 3 partai besar pendukung Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. TNI, Masyumi sama NU. Oke. Mantap. Negara yang bergabung dalam Oldevo umumnya adalah negara-negara yang menganut sistem Kapitalis. salah satu yang mendasari dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah salah satu yang mendasari dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 adalah Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru. Nah ini, oke, salah satu penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa demokrasi terpimpin adalah Penetapan presiden seumur hidup. pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia cenderung condong ke 1, 2, 3. salah satu teori yang menyatakan bahwa peristiwa gerakan 30 September adalah masalah intern Angkatan Darat. Teori ini dikemukakan oleh Ben Anderson. Oke. Presiden Soekarno dianggap sebagai dalang dari gerakan 30 September. Teori ini dikemukakan oleh Santo dan Ismail. siapa? Dan Anthony Dick dan John Hughes. Dalam gerakan 30 September adalah PKI. Dalam gerakan 30 September 1965 adalah PKI. Teori ini dikemukakan oleh 1, 2, 3. ketetapan MPR yang berisi tentang pembubaran PKI dan pernyataan bahwa PKI merupakan organisasi terlarang adalah 1, 2, 3. TAP MPR nomor 25. Oke, permainan kita berakhir. Jangan lupa subscribe. Kita mulai. Salah satu isi dari Tritura atau 3 tuntutan rakyat setelah terjadinya tragedi nasional tahun 1965 adalah membubarkan PKI dan Ormas. tujuan utama Kabinet Ampera yang dibentuk pada awal pemerintahan Presiden Soeharto adalah 1, 2, 3. Oke, kita sanksi, berikan sanksi. Pahlawan nasional asal Papua yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya menjelang kemerdekaan. Pahlawan nasional asal Papua yang dimaksud adalah oke, suara agak besar. Tokoh ini mendirikan Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada bulan September 1945. Tokoh ini kemudian juga diangkat sebagai pahlawan nasional. Tokoh yang dimaksud adalah Silas Babare. sebelum Jepang masuk ke Indonesia, beliau adalah anggota polisi Hindia Belanda. Namun jabatan ini bukan melunturkan sikap nasionalisme keindonesiaannya. Beliau kemudian diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional asal Papua. Tokoh yang dimaksud adalah 2, 3. Martin Oke, kita lanjut. Raja Siak Indrapura
Raja Siak Indrapura yang mempunyai peran yang sangat besar untuk kemerdekaan Indonesia adalah Muhammad Arif Kasim. Sultan Syarif Kasim. Sultan Syarif Kasim Kedua. Oke, lanjut. Salah seorang tokoh yang mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Yang salah satu ciptaan yang terkenal berjudul Rayuan Pulau Kelapa adalah Itu saya bagus. Oke, berikutnya. Salah satu ciri pemerintahan pada masa demokrasi liberal adalah Bawa. Pemerintahan dipimpin Perdana Menteri. oke, benar. Kabinet pertama setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda adalah Kabinet pertama setelah pengakuan kedaulatan. Oh. Iya, Bibi. Indonesia Bibi. Kabinet Nasir.